Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Diki Erwandi, saya Satria Mukti, saya Nur Azira, saya Putri Insira, saya Rafika Nursam Saragi, saya Rani Puspitasari, saya Dinda Susanti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul jurnal yang pertama, analisis biaya relevan dalam pengambilan keputusan menjual atau memproses lebih lanjut produk pada PT Fortuna Inti Alam pada tahun 2014. Dengan judul kedua, analisis peranan akuntansi manajemen sebagai alat pengambilan keputusan pada PT Perkebunan Daerah Sumatera Utara Medan. masalah atau fenomena penelitian jurnal 1. Biaya relevan muncul dalam situasi di mana pengambilan keputusan harus memilih di antara dua pilihan atau lebih. Perusahaan dapat mengambil keputusan memproses lebih lanjut produk dengan melihat selisih antara keduanya dengan menggunakan analisis biaya relevan. PT Fortuna Inti Alam mendapatkan keuntungan lebih dengan memproses lebih lanjut. Manajemen perusahaan sebaiknya memproses lebih lanjut produk sebab akan lebih menguntungkan dan meningkatkan pendapatan. Masalah atau fenomena penelitian jurnal 2. Peranan akuntansi manajemen sebagai alat pengambilan keputusan pada PT Perkebunan Daerah Sumatera Utara Medan. Tujuan penelitian jurnal pertama untuk mengetahui perhitungan biaya relevan yang dilakukan oleh perusahaan dalam keputusan menjual atau memproses lebih lanjut produk dan untuk menganalisis biaya relevan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan. Tujuan penelitian jurnal kedua itu untuk mengetahui secara langsung bagaimana peranan akuntansi manajemen dalam proses pengambilan keputusan pada perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah peranan akuntansi manajemen sebagai alat dalam pengambilan keputusan sudah cukup memadai untuk suatu keputusan yang diambil. subjek penelitian, jurnal 1 ada data primer, kedua data sekunder, jurnal 2 PT Perkebunan Daerah Sumatera Utara Medan. Objek penelitian, jurnal 1 PT Fortuna Inti Alam yang bertempat di Desa Maumbi, Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal 2 sumber data sekunder. Metode penelitian, jurnal 1 deskriptif kuantitatif, jurnal kedua metode deskriptif, metode deduktif. Hasil penelitian jurnal 1, pengambilan keputusan rutin pada umumnya terjadi dan berkait dengan pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan yang bersifat teratur dan rutin. Diharapkan dengan menerapkan biaya relevan, maka perusahaan dapat lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Jika perusahaan lebih menguntungkan untuk menjual langsung, maka keputusan yang diambil adalah menjual. Jika memproses lebih lanjut, produk perusahaan memperoleh keuntungan yang besar, maka perusahaan disarankan untuk memproses lebih lanjut produk tersebut. Hasil penelitian jurnal 2 yang pertama, struktur organisasi PT Perkebunan Daerah Sumatera Utara Medan menggunakan struktur organisasi garis dan staf, di mana terlihat pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang baik, sehingga tercipta sistem internal yang baik. Yang kedua, laporan-laporan yang internal yang ada pada PT Perkebunan Daerah Sumatera Utara Medan telah menunjukkan adanya pertanggungjawaban dari setiap tujuan. Namun masih perlu penyempurnaan dari setiap laporan. Yang ketiga, laporan prestasi yang dibuat belum cukup memadai untuk digunakan sebagai dasar untuk pembagian keputusan karena informasi yang disampaikan hanya berupa perbandingan antara realisasi dan anggaran tanpa penjelasan mengenai sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Yang keempat, dari analisa penulis, maka hipotesis tidak diterima karena PT Perkebunan Daerah Sumatera Utara Medan telah memanfaatkan informasi akuntansi manajemen sebagai alat pengambilan keputusan. Kekuatan penelitian jurnal 1. Kata-kata mudah dipahami, penjelasannya lengkap, penggunaan teori dan referensi yang sangat mudah dipahami. Kekuatan penelitian jurnal 2. Laporan-laporan yang internal yang ada pada PT Perkebunan Daerah Sumatera Utara Medan telah menunjukkan adanya pertanggungjawaban dari setiap bagian, namun masih perlu menyempurnakan dari setiap laporan. Kelemahan penelitian jurnal 1 yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengkaji variabel yang lebih luas. Kelemahan penelitian jurnal 2 yang pertama,
adanya pedoman dan pelaporan penyajian informasi akuntansi manajemen yang ada benar-benar diterapkan agar laporan yang disampaikan dapat disajikan sebagai suatu dasar yang baik dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, sebaiknya laporan internal manajemen disertai dengan penjelasan yang rinci dan komentar dari setiap si pembuat laporan dapat dipahami oleh pembaca, khususnya para pengambil keputusan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.